Bunda-bunda, selamat datang di Mediasi, Medikids Edukasi, podcast yang membahas seputar kesehatan anak bersama para ahli. Hari ini kita ditemani oleh seorang dokter spesialis anak, yaitu Dokter Iskandar. Halo dokter. Halo. Apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik. Kira-kira apa nih dok kesibukan dokter akhir-akhir ini? Oke, mungkin di awal ya, perkenalkan dulu, nama saya Iskandar. Saya dokter spesialis anak. Kesibukan saya sehari-hari untuk di pagi, mungkin saya mengajar sebagai dosen di program studi S1 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu, ya saya juga sibuk untuk merawat pasien dan melayani pasien, terutama di bidang kesehatan anak. Itu ada di 2 tempat, yakni di Rumah Sakit Umum Nirwana Banjarbaru dan satunya di klinik yang merupakan ini klinik saya pemiliknya. Jadi ada klinik dan apotek di sini, namanya Klinik dan Apotek Medikids yang ada di wilayah Karanganyar Banjarbaru. Berarti dokter sehari-harinya sangat padat ya? Iya, seperti itu. Alhamdulillah padat. Jadi terus kalau misalkan dokter nih jadwalnya sepadat itu gitu ya, kita sehari-hari juga butuh istirahat gitu. Terus dokter istirahatnya kapan? Ya, biasanya sih rata-rata saya istirahat mungkin ya 4-5 jam lah sehari ya. Jadi karena memang ya sepadat itulah. Tapi alhamdulillah senang aja sih sebenarnya ngejalanin ini karena memang tiap hari diisi dengan aktivitas-aktivitas yang cukup positif ya. Dari awal saya ngajar sampai mungkin melayani pasiennya. Jadi saya sih senang aja dan bersyukur aja. Justru kalau nggak sibuk malah bingung saya. Iya bener juga. Daripada gabut ya dok? Daripada gabut. Benar. Terus tadi ngomong-ngomong seputar klinik, berapa lama dok baru berjalan? Ya, klinik ini baru 1 bulan berjalan dan memang dibangun di daerah Banjarbaru ya, yang cukup strategis di daerah Karanganyar dengan konsep lingkungan sebenarnya. Karena saya tadi kembali basicnya mungkin orang lingkungan, dokter anak tapi yang saat ini mengambil studi S3 lingkungan, dan kita juga berkomitmen untuk menggunakan teknologi lah, jadi basis teknologi di klinik ini. Di klinik ini saat ini udah ada pelayanan anak yang pasti karena saya spesialis anak ya, tapi juga kita juga punya layanan umum, poli umum, ada dokter umumnya 2, yang dimana nanti ada beberapa layanan lagi, kemudian ada apotik, ada laboratorium, dan insya Allah di bulan depan kita akan buka lagi poli gigi insya Allah ya. Tambah padat lagi tuh dok kegiatannya ya? Ya nggak apa-apa. Yang penting padat daripada gabut ya kan. Bener lagi ya. Terus karena kesibukan di klinik, terus juga kita tahu nih dok, kalau misalkan masalah lingkungan akhir-akhir ini nih dok, kayak cuaca ekstrim gitu ya, kita nggak tahu nih, nggak bisa memprediksi kapan kemarau, kapan musim hujan gitu ya. Terus kira-kira itu penyebabnya apa ya dok? Ya, jadi mungkin memang saat ini kalau kita mau memprediksi yang dulu kan, kalau musim itu kan kita baca di April, April dan seterusnya ya. Sekarang kan udah mulai bergeser tuh. Kadang kita nggak pernah tahu lagi bulan apa sebenarnya titiknya musim hujan dimulai, dan bulan apa sebenarnya musim hujan berakhir dan dimulainya musim kemarau, karena semuanya udah bergeser. Dan memang terjadi perubahan iklim dan cuaca yang cukup ekstrim saat ini. Ya memang salah satu penyebabnya isu yang lagi hangat dibicarakan di dunia, yaitu adanya global warming. Cuma global warming ini kan sebenarnya kalau peneliti dan di forum ilmiah itu sebenarnya kita lebih suka menyebutnya sebagai climate change, bukan ke global warming ya. Ya, nah itu mungkin topik yang akan kita bahas sepertinya di hari ini ya. Iya, gitu. Benar. Global warming tuh benar-benar kayak belum ada ya solusi untuk menangani global warming sendiri untuk saat ini ya. Sebenarnya ada beberapa kesepakatan di dunia yang akan dibuat ya untuk mencegah atau mengurangi lah minimal dampak dari global warming atau climate change ini. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara pemanasan global atau perubahan iklim ini, kenapa sih bisa terjadi, kan pertanyaan gitu ya. Banyak teori yang menjelaskan, dan salah satu teori yang menjelaskan kenapa terjadi itu karena memang ada yang paling banyak penyebab utama ya, itu adanya efek gas rumah kaca, di mana ada 3 gas yang menyebabkan ini, yaitu karbon monoksida yang paling dominan, di mana semenjak revolusi industri katanya dan penggunaan bahan bakar fosil ini, si karbon monoksida ini produksinya cukup tinggi.
Terus kenapa bahayanya? Bahayanya yang tadinya sinar-sinar dari matahari, karena kan energi yang majornya kan dari matahari ya kita ya, bumi itu yang tadinya harusnya beberapa sinar yang mungkin bisa berefek merugikan dan lain-lain itu dipantulkan oleh atmosfer kita kembali ke angkasa sana. Tapi dengan adanya CO itu justru bukan dipantulkan, tapi diserap, sehingga bumi itu akhirnya suhunya itu setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Dampaknya apa? Dan ini dampaknya banyak ya. Yang pertama mungkin dari pemanasan global yang terjadi ini, dan di mana suhu bumi ini meningkat setiap tahunnya, itu es di kutub misalkan mencair, atau tutupan salju itu juga berkurang. Dampaknya adalah permukaan air laut akan meningkat selanjutnya. Terus kemudian komposisi tanah, air, dan lain-lain itu juga akan berubah semua. Dan itu akan merubah semua komposisi apa yang ada di ekosistem kita ini. Mulai dari tanah, air, maupun udara gitu. Sehingga akhirnya apa dampaknya? Dampaknya ya kita, karena salah satu komponen di ekosistem ya, manusia kan salah satu komponen di ekosistem, itu juga akan terdampak. Dan dampak yang paling signifikan adalah dampak pada kesehatan gitu ya. Mungkin seperti itu sih. Untuk penjelasannya. Ternyata sangat kompleks ya akibat global warming ini ya. Betul. Gak cuman ke lingkungan tapi juga ke manusianya. Ke manusianya, betul. Jadi kalau misalkan dampaknya ke manusia nih, apa ya, penyakit apa sih yang biasanya menyerang manusia akibat dari global warming ini? Oke, iya, ini juga ada beberapa literatur juga yang menyampaikan bahwa, karena saya fokusnya di kesehatan anak ya, jadi ada beberapa penyakit katanya yang dengan pemanasan global ini juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Yang pertama itu diare. Kenapa bisa terjadi diare yang meningkat? Salah satunya itu karena katanya perubahan tadi komposisi tanah dan perairan ya. Jadi karena terjadinya pemanasan global, suhu yang meningkat ini, permukaan air laut yang meningkat, air lautnya juga mungkin lebih asam daripada yang sebelumnya, itu komposisi makhluk hidupnya kan otomatis akan berubah semua tuh. Iya. Yang cacing lah, mikrobanya lah, yang tadinya sebenarnya manfaatnya bagus untuk kesuburan tanah dan lain-lain, itu akhirnya sekarang berubah. Dan perubahan-perubahan ini akhirnya akan berdampak pada mikroba juga kan, pada mikroorganisme yang lain, sehingga mungkin yang tadinya yang dominan itu bakteri yang baik, sekarang mungkin lebih dominan lagi bakteri yang kurang baik, dan salah satunya bisa menyebabkan diare. Sehingga angka diare ini jauh meningkat daripada yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara di ilmu kesehatan anak, itu juga terjadi perubahan pada penyakit-penyakit infeksi, terutama yang disebabkan oleh vektor. Contoh, itu ada yang pertama malaria. Dikatakan di beberapa tempat di Afrika, ya, itu bahwa malaria ini ternyata terjadi peningkatan angka kejadian lagi. Kenapa? Tadi karena pemanasan global, sehingga kondisi-kondisi ini akhirnya merubah ekosistem, yang pada akhirnya ini bisa jadi yang tadinya lingkungan itu kurang baik untuk pembawanya kan nyamuk Anopheles ya. Nah, jadi yang pembawanya ini tadinya kurang bagus lingkungannya, sekarang mungkin lebih mendukung buat dia. Sehingga akhirnya tumbuh lagi si penyakit ini. Ada juga penyakit demam berdarah misalkan. Itu juga saat ini juga masih menjadi masalah ya. Walaupun saat ini itu sudah mulai ada vaksinnya yang bisa digunakan, dan ini lagi juga kita di Ikatan Dokter Anak kan juga lagi sedang memberikan edukasi lah terhadap si demam berdarah ini, karena memang efektivitas dari vaksinnya juga lumayan tinggi ya pada vaksin yang terbaru ini. Ada juga malnutrisi, ini juga jadi masalah karena malnutrisi ini kan gizi buruk ya pada dasarnya kan gitu. Bisa gizi buruk, bisa gizi lebih. Di kita ini sebenarnya WHO tuh udah bikin statement bahwa angkanya juga cukup meningkat, dan salah satu yang penyebab utamanya itu bisa terjadi yang karena adanya pemanasan global ini atau climate change. Perubahan komposisi ekosistem ini pada dasarnya akan berubah tadi ya semua ya. Komposisi makhluk hidupnya berubah, komposisi lingkungannya berubah. Sehingga tadi yang tadinya bagus, jadi semuanya berubah ke arah yang lebih buruk. Negatif. Iya betul. Apalagi nanti dampaknya pada sanitasi misalkan, pada kebersihan. Karena perubahan-perubahan komponen tadi, sehingga sanitasinya juga buruk ya. Apalagi kan kita tahu ya, pabrik buang limbah seenaknya. Ya. Kita manusianya buang limbah domestik juga seenaknya juga ya kan. Jadi sehingga itu terjadi perubahan yang cukup signifikan dari komponen lingkungan itu, yang pada akhirnya ujung-ujungnya itu akan menyebabkan juga malnutrisi, entah itu dia sifatnya yang ke arah obesity atau obesitas, atau yang paling buruk ya terhadap gizi buruk tadi mungkin. Ya.
Banyak banget ternyata ya. Iya, ini dampaknya Kesehatan. memang banyak banget lah pokoknya. Dan ya kita mesti mulai concern sih sama hal ini kayaknya. Kayak orang dewasa aja tuh serentan itu, apalagi anak-anak ya. Iya betul. Kalau ya karena kan bagaimanapun anak-anak ini kan masih dalam usia pertumbuhan dan perkembangan, di mana semua sistem itu kan kalau anak-anak kan tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita bicara usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun ya, di mana dia mengalami periode pertumbuhan dan perkembangan semua sistem, termasuk sistem imunitas ya. Sehingga ya apabila terkena dari dampak dari lingkungan ini atau terinfeksi satu penyakit, ya memang di usia-usia di kelompok usia-usia ini ya memang disebut usia rentan karena memang tadi karena dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, betul seperti itu. Begitu bunda-bunda. Jadi lebih bunda-bunda harus lebih waspada gitu ya di rumah. Jangan sampai kita sebagai orang dewasa yang sudah rentan ini terus kita menularkan lagi ke anak-anak gitu ya. Ya jangan sampai lah. Jangan sampai lah. Terus dari dokter sendiri ada nggak sih tips dan triknya untuk menghadapi atau menghindari atau mencegah adanya penyakit gitu? Ya betul. Jadi kalau kita bicara dari aspek lingkungan ya, sebenarnya ada langkah-langkah yang sudah dimulai dicanangkan lah oleh pemerintah kita maupun mungkin populasi dunia lah ya. Pada dasarnya kita saat ini berkomitmen untuk mengurangi pemanasan global ini salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan bahan energi yang berbahan bakar fosil ya. Jadi kan mungkin kita udah tahu adanya mobil listrik dan seterusnya. Kemudian untuk mengurangi polusi juga saat ini mungkin industri-industri itu lebih dikontrol lagi. Mungkin untuk pembuangan limbahnya juga lebih diperketat lagi dan seterusnya. Pengelolaan sampah dan lain-lain juga sekarang mungkin akan lebih dikelola dengan baik lagi dengan sistem-sistem yang mungkin menggunakan basis teknologi. Sekarang kan udah juga mulai digalakkan gitu ya. Contoh lagi misalkan pekerjaan yang dulu mungkin pakai kendaraan sekarang lebih diprioritaskan itu pakai sepeda dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari atau mencegah paling tidak menghambat laju dari pemanasan global itu sendiri. Sehingga akhirnya mudah-mudahan ini tidak berdampak buruk terus ya pada mungkin generasi-generasi berikutnya. Kalau kita bicara dari aspek kesehatan, maka yang paling bisa dilakukan adalah saat ini yang pertama ya kalau dari sisi anak-anak mungkin yang pertama cukupkan nutrisinya. Bagaimana kita tahu bahwa cukup? Ya yang kalau kita mau tahu cukup atau tidak, mungkin ibu-ibu sekalian atau orang tua sekalian di rumah itu bisa tahu lah berapa kebutuhan untuk anak di usia sekian, apa makanan yang harus makan gitu ya. Kemudian bagaimana cara atur makan yang benar gitu ya, dan itu diterapkan harusnya. Kalau untuk mengetahui atau mengakses bagaimana si status nutrisi anak ini, ya memang itu harus ke mungkin tenaga kesehatan atau klinik terdekat juga bisa. Jadi kita ukur nanti berat badan, tinggi badan dan seterusnya. Kemudian kita lakukan plotting ke grafik nutrisi gitu ya. Nah untuk itu langkah pertama mungkin. Kalau cukup, insya Allah tuh imunitas akan baik. Yang kedua untuk pencegahan penyakit, ya kita bisa mencegahnya dengan melakukan imunisasi rutin lengkap ya sesuai dengan usianya. Jadi para orang tua di rumah jangan lupa lengkapi status imunisasi anak-anaknya supaya bisa dicegah lah dari beberapa penyakit tertentu ya yang sudah ada vaksinnya sekarang. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting ya kita lakukan perilaku bersih dan hidup sehat ya dengan mencuci tangan dan seterusnya ya. Jadi mungkin itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah ya atau paling tidak untuk menangkal lah dampak-dampak kesehatan yang bisa ditimbulkan dari lingkungan terutama ya. Gitu. Wah, ternyata tapi sebenarnya kalau misalkan pencegahan itu dilakukan sebenarnya ada porsi simpelnya nggak sih kayak supaya ibu-ibu di rumah ini bisa mempraktikkan karena mungkin kita tahu kalau misalkan di zaman sekarang ya kayak apa-apa tuh kayak serba teknologi atau apa. Terus banyak banget bunda-bunda tuh biasanya ya lihat internet, ternyata anakku nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Kita kan jadinya self diagnose nih ya. Betul. Apa sih solusinya supaya kita tuh jadi orang tua tuh nggak self diagnose gitu? Karena kan biasanya anak pilek sedikit, kayaknya anakku kayak gini deh. Karena itu tadi akibat cuaca yang tidak menentu itu tadi dok. Iya, jadi ya memang betul. Saat ini tuh banyak terjadi, umum terjadi lah. Orang tua itu melakukan self diagnose dengan adanya sosial media seperti TikTok, ya, Instagram, Facebook dan seterusnya lah ya. Itu orang tua tuh melihat percaya langsung, ya kan? Melihat percaya langsung, ya pasti gitu.
Dan ini umum terjadi sebenarnya. Jadi menurut saya untuk hal seperti itu memang sosial media ya. Sosial media ini gunakanlah sebaik-baiknya, terutama untuk hal-hal yang positif ya. Tetapi untuk mempercayai saran saya itu mungkin lebih baik ya, itu ke orang ahlinya aja langsung ya, di mana nanti akan dijelaskan bagaimana aturan-aturan terkait makan, terkait imunisasi dan seterusnya gitu ya. Nah mungkin kalau untuk mengambil informasi dari sosial media, alangkah baiknya dikonfirmasi dulu aja ya dengan mungkin tenaga kesehatan yang lebih ahli. Nah untuk tips yang mungkin bisa dilakukan ya yang paling ringan adalah ya pokoknya ikutin aja kapan harus kontrol ke dokter anak misalkan, atau ke puskes atau ke posyandu ya. Misalkan di 6 bulan pertama harus setiap bulan, ya udah ikutin aja itu. Ya ikutin itu untuk dipantau pertumbuhannya ya, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan seterusnya, perkembangannya, kemudian status imunisasinya. Nah yang belum atau yang sekarang sudah lewat ya dilengkapi saja, itu bisa kok ya dengan mungkin datang ke fasilitas kesehatan terdekat, mungkin konsultasi dulu bagaimana cara melengkapinya. Nah di rumah ya yang paling mungkin adalah dengan tadi, mungkin sebelum dan sesudah makan harus cuci tangan yang bersih, tahu bagaimana cara melakukan cuci tangan 6 langkah ya. Kemudian tidak merokok di dalam rumah misalkan, kemudian juga piring makan anaknya atau botol minum anaknya bagaimana cara mencucinya supaya lebih bersih dan higienis dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa dilakukan kalau di rumah ya. Bisa dipraktekkan ya itu dok, karena Bisa. udah Simpel banget sebenarnya. Jadi ya. intinya kita jangan self diagnose ya dok, karena sekarang udah banyak banget apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit-penyakit itu gitu ya. Betul. Gitu. Jadi jangan takut sama global warming gitu ya, karena sekarang pencegahannya juga udah banyak gitu ya. Iya, pada dasarnya global warming itu realitanya itu terjadi. Ya. Dampak lingkungan itu realitanya juga sudah terjadi. Nah sekarang bagaimana kita manusianya yang hidup di dalamnya ini, dalam ekosistem ini, itu bagaimana dia bisa improve kan ya, bisa memodifikasi semuanya lah supaya tidak berdampak negatif ke kitanya kan gitu ya. Nah sehingga memang harapannya sih ya kita memang yang harus benar-benar berbuat lah, baik itu untuk lingkungan kita ya, untuk mengurangi si global warming tadi atau climate change tadi, maupun nanti untuk kesehatan kita sendiri gitu. Ya. Baiklah dok, terima kasih atas masukan-masukannya kepada bunda-bunda di rumah gitu ya. Dan kebetulan nih kita juga ngadain Q&A gitu ya. Ini ditanyain langsung oleh orang tua di luar sana gitu yang kepo tentang kesehatan anak nih, karena biasanya untuk zaman sekarang banyak banget orang tua Gen Z ya dok. Jadi kayak banyak banget dari mereka yang menggunakan teknologinya untuk lebih kepo gitu sama kesehatan gitu ya. Mereka kayak lebih melek gitu sama perubahan-perubahan di dunia ini gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan, apakah ada usia anak tertentu yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim ini dok? Ya, kalau kita bicara anak secara umum ya, yang kelompok paling usia rentan itu memang kelompok usia neonatus dan bayi, itu salah satu yang rentan. Itu neonatus, kita sebut neonatus itu kalau kelompok usianya 0 sampai 28 hari baru lahir ya. Kemudian bayi itu kelompok usia 1 sampai 12 bulan. Nah, kemudian kelompok rentan yang selanjutnya adalah kelompok usia balita yang mungkin jadi di bawah 5 tahun ya. Jadi antara periode 1 sampai 5 tahun. Nah, kemudian ini masuk usia prasekolah dan sekolah ya. Jadi dari 6 sampai 12 tahun nanti, bahkan sampai remaja itu di 18 tahun. Kalau kita bicara rentan, anak-anak semuanya rentan intinya. Ya, tapi kalau kita bicara paling rentan, maka itu berada di dari usia neonatus tadi 0 sampai 28 hari, mungkin sampai anak usia sekolah sampai 12 tahun gitu. Iya. Berarti harus lebih ekstra gitu ya pencegahan. Untuk menjaga anak-anaknya, betul. Iya, gitu. Terus selanjutnya nih dok, ada lagi pertanyaan. Tadi kan kata dokter pengaruh global warming itu kan ke lingkungan tuh ya. Jadi ada perubahan yang tadinya positif jadi negatif gitu ya. Terus
kalau misalkan ke lingkungan, kan anak-anak itu disarankan untuk makan kayak real food gitu ya, kalau masih kecil gitu ya. Ya, Karena jangan terlalu banyak terpapar oleh bumbu-bumbu makanan yang tidak sehat gitu ya. ya. Terus ada nggak sih makanan atau gizi anak yang terdampak dari pemanasan global ini, Dok? Kalau dampak sebenarnya ini rantai dari lingkungan sih ya. Jadi pada dasarnya memang betul global warming ini berdampak ke lingkungan ya. Otomatis komposisi lingkungannya berubah. Kemudian pencemaran juga itu merubah komposisi lingkungan juga. Ya. Contoh gampang ya. Contoh gampang ketika petani itu memakai pestisida misalkan, ya. Pestisida ini itu nempel di daun, nempel di buahnya, kemudian jatuh ke dalam tanah, maka si pestisida ini tidak langsung begitu saja larut ya. Tapi ini akan mengumpul dan terakumulasi gitu. Kemudian dibawa lagi sama si tanaman lewat akar misalkan, diserap lagi ke tumbuhannya ke atas, atau bisa juga misalkan dari tanah, ya tanahnya ini kan tercemar pestisida nih, kena air hujan, ya larut, bawa ke perairan, masuk lagi ke air tuh. Siklusnya begitu yang terjadi. Ada awan panas, kemudian nguap jadi hujan dan seterusnya. Siklusnya berputar seperti itu. Pada dasarnya setiap kontaminan yang ada dalam lingkungan itu akan berputar dalam siklus itu. Ya sehingga ya betul tadi kalau kita bicaranya bagaimana dampaknya ke lingkungan dan apa sih nanti bagaimana sih cara milih yang sehat dan seterusnya. Sebenarnya itu memang agak susah kalau kita menghindarin ya. Karena kita kan nggak pernah juga kan kalau orang beli apel terus tiba-tiba apelnya diukur kadar ininya gitu nggak pernah ya. Jadi memang nggak ada kan seperti itu kan. Ada nggak orang beli apel misalkan tiba-tiba diukur kadar pestisida kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Ribet Ya. banget. Ribet banget ya kan, maksudnya mesti bawa alat kan. Iya. Jadi memang itu agak sulit dihindari. Tapi pada dasarnya gini, apabila kita tinggal di daerah yang memang lingkungannya itu terkontaminasi yang cukup tinggi, ya sebaiknya kalau saran saya ya dihindari untuk membeli dan apapun lah beraktivitas di situ. Tapi kalau lingkungan kita memang kita sudah kelola dengan baik, sehat dan seterusnya, saya percaya sih maksudnya apapun makanan yang dimakan dan lain-lain itu juga pasti kontaminannya akan jauh lebih rendah dari kadar yang mungkin masih dalam kadar yang bisa ditolerir lah oleh tubuh manusia. Tapi kalau memang tinggalnya di daerah yang cukup terpolusi ya menurut saya sih, nah itu mungkin yang harus kita hindarin sih untuk menerima makanan apapun dan lain-lain dari situ ya. Karena memang perlu diteliti lebih lanjut dulu sih sebenarnya di situ apakah di situ banyak penyakit nggak? Kalau banyak penyakit ya mungkin berhubungan sama lingkungan juga gitu. Ya karena lingkungan itu sebesar itu sih efeknya ke kita yang ada di dalam komponen itu gitu. Nanti intinya adalah makanan yang kita konsumsi itu juga bisa aja terpapar. Bisa aja gitu terpapar ya. sebenarnya. Gitu. Yang terakhir nih Dok, pertanyaannya ada nggak sih vaksinasi atau imunisasi tertentu yang menjadi lebih penting seiring meningkatnya penyakit? Kan sekarang penyakit tuh macam-macam ya Dok. Ya. Kayak kita tuh tiba-tiba sakit ini, tiba-tiba sakit itu. Ini sakit apa ya? Perasaan dulu nggak pernah deh gitu ya. Ada nggak sih vaksinasi atau imunisasi gitu yang lebih penting seiring meningkatnya penyakit ini? Ya, jadi kalau kita bicara paling penting menurut saya sih itu sudah dituangkan dalam jadwal imunisasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia ya terakhir di tahun 2024. Di mana kan yang bisa kita cegah itu kan penyakit infeksi ya rata-rata ya. Dan memang dampak dari perubahan iklim ini kan seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa penyakit infeksi seperti diare, kemudian demam berdarah, malaria dan seterusnya itu yang bisa meningkat. Jadi kalau memang penting, yang paling penting adalah ibu-ibu, orang tua sekalian ya itu lengkapi saja sesuai jadwal yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan atau yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau ditanya mana yang terpenting, semuanya penting lah. Ya. Kalau kita bicara diare, maka imunisasi rotavirus itu penting, ya kan? Kalau kita bicara demam berdarah, itu juga sudah ada vaksinnya mulai usia 6 tahun dengan 2 dosis ya, itu juga sudah bisa diberikan. Yang pasti untuk imunisasi ini, kalau orang tua datang sekalian, ya orang tua atau ibu, bapak sekalian yang mau bawa anaknya ke klinik kita, klinik Medikids, insya Allah semua vaksin insya Allah akan tersedia. Ya, cuma mungkin nanti dengan appointment lah. Ya, ya. Di Medikids juga lengkap tuh vaksinasi. Insya Allah untuk segala jenis vaksin sesuai dengan rekomendasi dokter anak kita bisa menyediakan. Ya, gitu. Bisa tuh datang ke Medikids buat ngecek nih tentang kondisi anak ya Dok. Betul, ya. Terus selain di Medikids kita balik lagi ke Medikids tuh. Selain ngecek kesehatan anak, apalagi yang bisa ya, kalau di poli umum sih mungkin kita ada layanan yang kita mau
apa ya, kita mau unggulkan di sini yaitu salah satunya hitan ya. Jadi kita juga di sini dokter umumnya juga udah ikut pelatihan yang tersertifikasi untuk hitan anak, ya udah bisa di sini dengan berbagai metode ya. Mungkin beberapa tindakan minor ringan juga bisa kita lakukan di sini. Untuk penyakit-penyakit umum juga bisa kita lakukan ya. Jadi yang nggak cuma anak-anak di sini, memang mungkin kalau namanya kan mencerminkan kayak anak-anak gitu ya. Anak Medikids Ya, gitu karena ya. memang klinik ini sebenarnya kita munculkan layanan unggulannya itu layanan anaknya, yang unggulannya. Tapi bukan berarti dengan mengesampingkan layanan lain ya. Jadi memang kita juga punya beberapa layanan seperti layanan umum tadi. Dan insya Allah di bulan depan tuh nanti ada layanan gigi ya, layanan gigi. Jadi mungkin yang anak-anaknya atau orang tuanya yang punya gigi berlubang kah, ya, atau yang mau bersihkan gigi, atau bahkan yang mau masang kawat giginya, yaitu insya Allah kita juga bisa dilakukan di sini. Jadi memang ada beberapa layanan. Kemudian yang terakhir mungkin ada layanan juga penunjang ya, berupa laboratorium. Jadi nanti pasien-pasien yang mau melakukan pemeriksaan darah seperti kolesterol, gula darah, ya, asam urat, darah rutin dan sebagainya itu bisa kita lakukan di sini lah. Insya Allah sih labnya udah ya lumayan lengkap ya, untuk lab kelas klinik sih insya Allah udah lumayan lengkap lah di sini. Ya. Tuh, sangat lengkap sekali Medikids ini ya dok. Alhamdulillah, betul. Komplit banget pelayanannya. Alhamdulillah. Betul. Jadi bunda-bunda jangan bingung lagi kalau misalkan mau konsultasi, bisa konsultasi online nggak dok? Sementara layanan telemedicine ya, masih kita mau buat dulu ya. Jadi mungkin nanti ke depannya juga mungkin kita akan adakan layanan itu ya. Jadi ada jam-jam tertentu atau hari tertentu di mana nanti kita akan melakukan telemedicine ya, karena itu juga sudah diperbolehkan kan oleh kementerian. Tapi kalau untuk konsultasi yang via online tersebut mungkin kita masih chat BW aja pribadi. Itu pun untuk beberapa hal yang memang harus datang tetap ke klinik sih harus. Ya, jadi nggak online itu memang telemedicine itu punya keterbatasan lah ya. Ada beberapa hal yang memang kita harus langsung datang ke klinik sih. Iya benar sih. Ada beberapa hal yang nggak bisa dicek lewat layar. Betul, ya, betul. Ya, jadi harus dokter harus lihat langsung nih, gitu. Ya, Nggak bisa betul. cuma lihat video doang ya kan Betul, dok. iya. Karena akhir-akhir ini kayak orang tua, oh dokter anakku sakit, gitu. Iya. Cuman video doang. Ya, kadang-kadang gitu kan pikiran orang tua dengan orang kesehatan kan juga kadang-kadang ada perbedaan. Jadi untuk menyamakan persepsi itu ya memang langkah baiknya juga selain dengan telemedicine mungkin bisa dengan ketemu langsung. Benar sekali. Ya. Sangat lengkap penjelasan dokter. Seru banget ngobrolnya Ya. hari ini. Terima kasih atas Terima kasih. edukasinya Ya, dan semoga bermanfaat buat bunda-bunda di rumah ya. Jangan lupa di notes gitu ya, tips-tips dari dokter tadi, karena memang iklim atau cuaca di Indonesia tuh bener-bener akhir ini kayak sampai ada kemarau basah ya. Kemarin beritanya ada kemarau basah, tiba-tiba gimana tuh kemarau basah itu ya. Jadi sangat tidak bisa prediksi gitu ya. Jadi semoga bermanfaat deh penjelasan kali ini ya. Baik dok, kita udah di ujung acara nih, kita harus pisah gitu ya. Ya. Terima kasih dokter atas Sama-sama. waktunya, Ya. atas ilmunya gitu ya. Semoga bunda-bunda juga bisa mempraktekkan di rumah. Terus sekian dokter. Ya, Terima kasih. Ya. Buat bunda-bunda di rumah, jangan lupa follow kita di klinik Medikids_Banjarbaru. Jadi supaya kalian juga tahu update tentang kesehatan anak, kesehatan kita juga gitu, karena Medikids itu lengkap banget ternyata ya gitu. Jadi semoga kalian juga tahu gitu perkembangan tentang kesehatan. Sekian, terima kasih.